Gue sumpah, males banget siang-siang kuliah. Apalagi panas kayak gini. Jangan ngeluh Epi, buat tapi kamu enggak sih. Emang ya hari ini cuaca di Kalimantan panas banget. Tapi aku kepikiran sama keluarga aku di kampung. Emang kenapa Epi? Iya nih, aku takut banget kalau gagal panen kayak tahun kemarin. Soalnya, soalnya karena cuaca panas kayak gini kan, jadinya perubahan iklim loh. Nanti eh, orang tua aku ada bilang kalau pupuk dan pestisida tuh semuanya naik karena pupuk. Kamu kan sih, tapi situasi begini ada menguntungkan kita loh. Menguntungkan buat apa? Dengan situasi ini kita bisa menjadikan materi kita petani pertanian. Kita bisa mewawancara petani setempat untuk materi kita. Oh. Wah, ide yang bagus nih, Bli. Kita bisa belajar sambil menolong orang sekitar. Oke, mari kita lakukan. Oke. Yes. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan melakukan penelitian dan wawancara di wilayah Sungai Luhur. Benar sekali, kami berangkat bersama-sama hari ini. Inilah anggota kelompok. Saya Firdaus, Saya Sandi. Saya Nursifa. saya Edi Ali. Let's go. Say hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, apa kabar Pian? Baik, Baik, alhamdulillah. Nah, sebelumnya kami hendak memperkenalkan diri dulu. ya. Ulun Firdaus, ada kawan ulun Kaidir Ali, Nursifa, Sibli dan Epi Sutanti sama Jimmy. Ini kami mahasiswa dari ULM, kawannya Pak Hari juga. Ya. Dan kami di sini nih ingin wawancara mengenai topik ekonomi pertanian. Tapi untuk topiknya di sini kami membahas tentang cuaca. Sebelumnya kalau boleh tahu siapa nama Pian? Ida, Kecil Ida. Kecil Ida. Ya. Nah, baik. Mungkin ulun mulai aja. Nah, tahun kemarin siapa Kecil Ida di sini pertaniannya apakah mengalami cuaca yang panas? Hujan, Pang. Hujan atau Setahun semalam tuh. Rusak kayak nih di sini. Bani tahun kemarin lah. 2 tahun rusak. 2 tahun rusak. Berarti tahun kemarin tuh efeknya gara-gara rusak tuh apa ya? Iya, gara-gara kebanyakan banyu tuh, Bang. Gara-gara kebanyakan banjir. Hujan terus. Hujan terus. Berarti gara-gara hujan terus tuh secara pendapatan Pian tuh menurun kah? Sedikit, Bang. Bani. Sedikit nggak boleh hibahnya lah. Berarti kan ada lah ya cuaca panas tahun kemarin tuh kayak cuaca kemarau panjang gitu. Ada. Adalah. Tahun ini yang panjang Tahun kayak ini ini panas. Nah, kemudian sebelum hujan tadi tuh Pian adalah kayak mengamati, adalah sudah memprediksi bahwa akan terjadi hujan tadi, kayak memprediksi gitu. Nah, kan tahun kemarin aja kan hujan lah, hujan panjang. Sudah ada kepikiran kayak panas kayak tahun ini. panas tahun ini, hujan tahun kemarin gitu. Nah, kayak prediksi. Soalnya sudah 2 tahun kayak kebanyuan tarus tuh nakumaan. Jadi tahun ini kira-kira panas. Panas juga Panas juga lah. Berarti awalnya Pian sudah tahu, cuman karena kawai lagi bertindak lah kalau sudah itu kan dari Tuhan langsung kan. Jujur. Nah, kemudian untuk harga pupuk dan pestisida siapa tahun kemarin? Pupuk ngalih di sini. Larang lah. Kalau boleh tahu berapa ya harganya? Ayolah
Ya, tapi tahu juga pang lakian ngajak nukar tuh. Acil tuh tahu, gue tahu harganya Kalau di sini pakai pestisida juga aja. itu pupuk lah. Kayak apa? eh, Penyemprot anti hama gitu nah. Pakai itu juga. Nah, itu juga di sini. Kemudian kalau teknologi atau alat di sini yang menurut Pian lumayan canggih gitu nah membantu pertanian di sini apa biasanya? Kalau musim tanam traktor, Traktor, waduh. kalau musim katam apa ya namanya tuh? Yang komben kah? Apa Komben sangkatannya orang gitu. Gitu pang begini. Jadi kada mengatam pakai anu lagi. Kada pakai arit, kada pakai renggaman lagi. Semua pakai mesin sudah. Berarti di sini masuk sudah modern juga lah pertaniannya. Nah, gara-gara pertanian yang modern tadi berarti bertambah hasil pertanian di sini nih. Kada dua, takana rusak. Nah, Kurang. kurang. Makanannya bagus dua. Berarti lebih membantu aja berarti yang tadi tuh, tapi secara signifikan tuh ada meningkatkan gitulah. Ada meringankan gawian aja. Nah, untuk prediksi Pian tahun ini bagus lah pertaniannya. Kira-kira bagus bang lah. Kira-kira udah nih lah. Harinya panas nah. Pas kemarau habis musim katam tahun tadi. Kemarau kira-kira bagus bang. Dilihat anunya tuh nah apa? Tumbuhnya tuh nah bina bagus hijau. Udah naik. Udah lah. Ada lah Pian perkiraan berapa balik dapatnya atau tahun ini nih perkiraan dapatnya? Belum pang lagi kalau dikira. Soalnya masih halus benihnya. Ya kan sudah ganal awal loh kita mengira. Nah kemudian untuk pemerintah tuh ada lah di sini ikut andil gitu kayak membantu petani di sini. Tidak sama sekali lah berarti lah kayak memberi pupuk kah atau memberi bantuan. Kami sini kada ada lah. Berarti sifatnya pertanian sini mandiri aja lah tanpa bantuan pemerintah. Nah kemudian orang-orang sini kalau menghadapi masalah-masalah iklim kayak tadi itu bagaimana? Apakah ada kayak semacam ritual atau apa gitu nah di sini? Gak ada lah. Ada apa? Berarti seandainya musimnya musim panas ya udah kayak itu. Terima panas-panas hujan-hujan. Nah kemudian saran Pian nih seandainya ada pemerintah gitu nah yang mau membantu di sini nih apa gitu nah saran Pian untuk pemerintah, harapan Pian untuk pemerintah. Pupuk lah biasanya kawat nah pupuk apa lagi ya? Iya apa pupuk kayak itu bang kesan buhuma nih peralatan lah lawan bahan-bahan anu apa traktor lah traktor dari pemerintah kan biasanya ada jadi lain-lain gitu nah. Kalau yang traktor itu berarti orang sini yang beli aja traktor alat-alat tani gitu. Pribadi. Nah kemudian kalau seandainya belum panen gitu buan Pian biasanya mata pencarian di sini apa? Gali bangunan gitu di sini lah sambil menghadang panen gitu lah. Nah mungkin yang terakhir gitu jalannya harapan Pian untuk tahun ini bagaimana gitu nah? Mudahan benih bagus, mudahan ada dari pemerintah bantuan-bantuan iyalah nah, pupuk kah, traktor kah kayak itu nah. Amin. Mungkin pertanyaan wawancara kami sampai situ aja gitu. Jadi hasil wawancaranya akan kami buatkan juga dalam bentuk video gitu. Mungkin terima kasih lah atas informasi yang Pian telah berikan tadi. Assalamualaikum. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana iklim mempengaruhi hidup kita. Yang pertama ada kesehatan, kedua pertanian, ketiga kelautan, keempat kehutanan, dan yang kelima ekonomi dan sosial. Kesehatan. Perubahan iklim dapat mempengaruhi penyebaran penyakit dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, perubahan suhu dan pola hujan dapat mempengaruhi persebaran faktor penyakit seperti nyamuk yang membawa malaria, demam berdarah, atau penyakit menular lainnya. Iklim
yang lebih ekstrim juga dapat meningkatkan risiko kejadian heat atau penyakit lainnya terkait dengan suhu ekstrim. Yang kedua, pertanian. Fenomena iklim seperti El Nino dan La Nina dapat mempengaruhi musim tanam dan panen, curah hujan, dan suhu. Hal ini dapat berdampak pada produksi tanaman dan ternak, mengakibatkan penurunan hasil panen, peningkatan harga pangan, dan kerugian ekonomi bagi petani. Selain itu, perubahan iklim juga dapat meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai tropis yang dapat merusak tanaman dan infrastruktur pertanian. Yang ketiga, kelautan. Perubahan iklim dapat mempengaruhi ekosistem laut, termasuk peningkatan suhu permukaan laut, penurunan pH laut, dan perubahan pola arus laut. Hal ini dapat berdampak pada keanekaragaman hayati dan migrasi ikan dan produksi perikanan. Perubahan iklim juga dapat menyebabkan kerusakan terumbu karang dan hilangnya habitat laut yang dapat mengancam keberlanjutan sumber daya laut dan mata pencaharian nelayan. Yang keempat, kehutanan. Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola hujan, suhu, dan kebakaran hutan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan risiko kebakaran hutan dan penurunan luas hutan yang dapat mengancam keberlanjutan ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati. Kebakaran hutan juga dapat menghasilkan asap dan gas rumah kaca yang berkontribusi pada peningkatan iklim yang lebih lanjut. Yang terakhir, yang kelima, ekonomi dan sosial. Perubahan iklim dapat memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas, termasuk kerugian ekonomi akibat bencana alam, peningkatan biaya kesehatan akibat penyakit yang terkait dengan iklim, dan kestabilan sosial yang dapat timbul akibat konflik atas sumber daya alam yang terbatas. Selain itu, perubahan iklim juga dapat mempengaruhi migrasi manusia, pola permukiman, dan distribusi populasi. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik menjadi lebih hangat dari biasanya. Ini biasanya terjadi setiap beberapa tahun sekali dengan siklus yang bervariasi. Dampak El Nino termasuk peningkatan suhu udara di beberapa wilayah, penurunan curah hujan di beberapa daerah tropis seperti Australia bagian timur, Indonesia, dan bagian barat Amerika Selatan, serta peningkatan curah hujan di wilayah lain seperti Amerika bagian barat dan selatan. El Nino juga dapat menyebabkan perubahan dalam pola angin global, termasuk peningkatan badai tropis di Samudra Pasifik dan penurunan aktivitas badai di Atlantik. Dampaknya dapat meliputi kekeringan, banjir, kebakaran hutan, penurunan produksi pertanian, dan gangguan pada ekosistem laut. 2. La Nina. La Nina adalah kebalikan dari El Nino, di mana suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik menjadi lebih dingin dari biasanya. Ini juga terjadi dengan siklus yang tidak teratur, tetapi cenderung terjadi setelah periode El Nino. Dampak La Nina termasuk peningkatan curah hujan di beberapa wilayah tropis seperti Australia bagian timur, Indonesia, dan bagian barat Amerika Selatan, seperti penurunan curah hujan di wilayah lain seperti Amerika bagian barat dan selatan. La Nina juga dapat menyebabkan peningkatan aktivitas badai tropis di Atlantik dan penurunan aktivitas di Samudra Pasifik. Dampak dari meliputi banjir, tanah longsor, peningkatan produksi pertanian, dan beberapa wilayah dan perubahan ekosistem laut. El Nino seringkali dikaitkan dengan penurunan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Misalnya dalam transkrip disebutkan bahwa terjadi penurunan curah hujan di beberapa daerah tropis termasuk Indonesia selama periode El Nino. Dampaknya termasuk kekeringan, terutama di wilayah yang rentan terhadap perubahan cuaca ekstrim. Kurangnya hujan dapat menyebabkan kekeringan yang mengancam pasokan air untuk pertanian, industri, dan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Selain itu, El Nino juga dapat meningkatkan suhu udara yang dapat memperburuk kondisi kekeringan dan meningkatkan risiko kebakaran hutan. La Nina. Sebaliknya, La Nina seringkali dikaitkan dengan peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Dalam transkrip disebutkan bahwa La Nina dapat menyebabkan peningkatan curah hujan di beberapa wilayah tropis termasuk Indonesia. Dampaknya termasuk banjir dan tanah longsor, terutama di daerah yang rentan terhadap genangan air dan erosi tanah. Banjir dan tanah longsor dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, kehilangan tanaman pertanian, dan bahkan korban jiwa. Selain itu, La Nina juga dapat mengganggu sektor pertanian dengan mempengaruhi pola tanam dan panen. Meskipun ada peningkatan curah hujan yang dapat menguntungkan bagi beberapa tanaman, namun banjir dan genangan air juga dapat merusak tanaman dan mengganggu produksi. Strategi adaptasi dan mitigasi. Yang pertama, pengelolaan air yang efisien, yaitu dengan menggunakan infrastruktur irigasi untuk menyediakan pasokan air yang stabil kepada petani, terutama selama periode kekeringan selama El Nino. Juga dengan mendorong penggunaan teknologi irigasi yang efisien seperti irigasi tetes atau irigasi berbasis sensor untuk mengurangi pemborosan air dan meningkatkan produktivitas pertanian. Yang kedua, diversifikasi tanaman, yaitu dengan mempromosikan diversifikasi tanaman agar petani memiliki portofolio tanaman yang lebih tahan terhadap fluktuasi iklim. Tanaman yang lebih tahan kekeringan atau banjir dapat membantu mengurangi risiko gagal panen selama periode El Nino dan La Nina. Juga, mengenalkan varietas tanaman yang lebih adaptif terhadap kondisi iklim ekstrim, seperti tanaman yang tahan kekeringan atau memiliki siklus hidup yang lebih pendek. Yang ketiga, pembangunan tanggul dan drainase, yaitu dengan meningkatkan infrastruktur tanggul dan drainase untuk mengurangi risiko banjir dan genangan air selama periode La Nina. Juga, memperkuat tanggul sungai dan saluran drainase, serta membersihkan saluran air secara berkala untuk mencegah penyumbatan dan memperlancar aliran air. Kemudian strategi dan mitigasi yang dapat dilakukan yaitu yang keempat, penggunaan teknologi perakiraan cuaca. Dengan memanfaatkan perakiraan cuaca dan sistem peringatan dini, itu berguna untuk memberi petani informasi yang tepat waktu tentang potensi perubahan iklim yang ekstrim. Kemudian mendukung program pelatihan dan penyuluhan kepada petani dalam memahami dan menginterpretasikan perakiraan cuaca serta mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Yang kelima, pengembangan varietas tanaman unggul, mendorong penelitian dan pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim, seperti varietas padi tahan kekeringan atau jagung yang tahan banjir. Selanjutnya, mempercepat adaptasi tanaman yang telah terbukti sukses dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim kepada petani. Dan yang terakhir itu ada pengelolaan lahan yang berkelanjutan, yaitu mendorong praktik pertanian berkelanjutan yang mempertahankan kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati, sehingga tanah lebih tahan terhadap erosi dan degradasi selama periode cuaca ekstrim. Kemudian yaitu memperkenalkan konservasi tanah dan air seperti penanaman, penutupan lahan, rotasi tanaman, dan agroforestasi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan ketahanan pertanian. Di akhir presentasi ini kami menyimpulkan bahwa secara keseluruhan fenomena iklim seperti El Nino dan La Nina memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan kita, terutama dalam sektor pertanian di Indonesia. El Nino terjadi akibat pelemahan angin pasat di Samudra Pasifik dapat menyebabkan penurunan curah hujan dan kekeringan. Sementara La Nina yang terjadi akibat angin pasat yang menguat dapat menyebabkan peningkatan curah hujan dan banjir. Untuk mengurangi dampak dari fenomena ini diperlukan strategi dan langkah-langkah konkret. Langkah tersebut meliputi pengelolaan air yang efisien,
diversifikasi tanaman, pembangunan tanggul dan drainase, penggunaan teknologi perakiraan cuaca, pengembangan varietas tanaman unggul, dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Implementasi langkah-langkah ini tentunya memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga riset pertanian, organisasi petani, dan sektor swasta. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kami berharap pertanian di Indonesia dapat menjadi lebih tangguh dan adaptif terhadap fluktuasi iklim, sehingga dapat menyebabkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani serta masyarakat secara keseluruhan.